Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Oke, jadi begini, kita sudah belajar mengenai sudut-sudut istimewa ya, dari kuadran 1, kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Nah, pertama-tama yang harus kita ingat dalam membuat grafik fungsi apapun, kita memerlukan nilai atau titik masing-masing di sumbu X dan sumbu Y pada sumbu koordinat kartesiusnya, gitu ya. Nah, sekarang untuk memilih nilai-nilai di sumbu X itu kita menggunakan sudut istimewa dari setiap kuadran. Contoh di kuadran 1 itu ada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu di kuadran 2 itu kita ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Lalu di kuadran 3 kita ada 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Yang terakhir di kuadran 4 ya kita ada sudut 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Begitu ya. Oke, lalu berikutnya kita isi nilai Y ini dengan memasukkan fungsi Y sama dengan sin X. Tentu saja X-nya yang sudah kita pilih dari sudut-sudut istimewa di masing-masing kuadran. Contoh, untuk X sama dengan 0 derajat, berarti kita akan memasukkan nilai dari sinus 0 derajat. Gitu ya. Nah, sinus 0 derajat ini berarti nilainya adalah 0. Lalu sinus 30 derajat. Ya, berarti di sini dengan sudut 30 derajat, berarti kita akan mencari sinus 30 derajat, yaitu 1/2 atau setengah. Lalu berikutnya untuk 45 derajat, berarti kita akan mencari sinus 45 derajat, yaitu adalah setengah akar 2. Lalu untuk sudut 60 derajat, berarti kita akan mencari sinus 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Yang terakhir, untuk sudut 90 derajat di kuadran 1 ya, berarti kita mencari sinus 90 derajat. Ya, yaitu nilainya 1. Begitu. Lalu untuk berikutnya di kuadran 2 juga sama ya. Untuk sudut 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat, berarti kita akan mencari nilai sinus dari masing-masing sudut istimewa ini. Berarti sinus 120 derajat. Ya. Nah, sinus 120 derajat, ingat ya yang kita tahu 120 derajat itu ada di kuadran 2. Dan ingat, jika kuadran 2 atau kuadran 3, kemarin saya sarankan menggunakan acuannya sudut 180 derajat. Ya, bisa kita lihat kuadran 2 dan kuadran 3. Ya, ingat di kuadran 2 itu sinus yang memiliki nilai positif dan kosekan. Ya. Nah, karena kuadran 2 ini kurang dari 180 derajat, berarti kita tinggal lihat dari sudut 180 derajat ya ke 120 derajat. Berarti ada selisih berapa? Di situ ada selisih 60 derajat. Berarti kita menggunakan sinus 60 derajat. Ya, berarti tinggal cari nilai trigonometri yang senilai dengan sinus 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Nih ya, sinus 60 derajat setengah akar 3. Lalu berikutnya 135 derajat. Tinggal kita lihat dari 180 ya. 135 itu berarti selisihnya adalah 45 derajat. Berarti sinus 45 derajat senilainya, yaitu setengah akar 2. Lalu 150 berarti dia adalah selisihnya 30 derajat ya. Berarti kita cari sinus 30 derajat, yaitu setengah. Lalu untuk 180 derajat sendiri ya,
itu ya selisihnya adalah 0 derajat ya. Berarti 180 dikurang berapa biar hasilnya 180? Dikurang 0 ya. Oke, berarti di sini senilai dengan sinus 0 derajat yaitu 0. Dan ingat di kuadran 2 itu area yang positif adalah sinus. Ya, sinus atau kosekan. Nah, berarti untuk semua nilai sinus di kuadran 2 itu bernilai positif. Oke. Lalu lanjut ke kuadran 3 yaitu di situ ada sudut 210, 225 derajat, 240 derajat dan 270 derajat. Ya. Nah, sama seperti di kuadran 2 kita akan menggunakan 180 derajat ya. Kita lihat. Berarti dari 180 derajat selisihnya itu berapa ya ke 210 derajat? Selisihnya adalah 30 derajat. 180 ditambah berapa biar jadi 210? Itu tambah 30 derajat. Berarti kita akan mencari nilai yang senilai dengan sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat adalah 1/2. Tapi ingat, karena kita masuk di kuadran 3 dan kuadran 3 itu di area kuadran 3 merupakan perbandingan tangen yang positif atau kotangen. Berarti selain tangen atau kotangen mereka akan bernilai negatif gitu ya. Berarti di sini sinus 30 menjadi negatif sinus 30 atau min setengah. Lalu 225. Nah, 225 ini ya berarti selisihnya adalah 45 derajat gitu ya. Berarti kita akan mencari perbandingan yang senilai dengan sinus 45 derajat, tapi di kuadran 3 berarti negatif. Berarti sama aja min 1/2 akar 2. Lalu untuk 240 derajat, nah selisihnya dengan 180 derajat adalah 60 derajat. Berarti min sin 60 derajat, yaitu min setengah akar 3 gitu ya. Lalu yang terakhir dengan 270, nah berarti di sini selisihnya adalah 90 derajat. Berarti sama aja min sin 90 derajat. Atau berarti sinus 90 adalah 1 ya. Berarti di sini min 1. Begitu ya. Terakhir ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 sudutnya 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat dan 360 derajat. Nah, berikutnya kita akan masukkan nilai masing-masing nilai sinus di kuadran 4. Nah, kalau kuadran 4 ini ya kita lihat area yang positif adalah kosinus atau sekan. Ya, jadi kita akan pakai juga di sini yaitu sudutnya 360 derajat sebagai acuan. Ya, saya sarankan. Sekarang tinggal kita lihat dari 360 derajat ke 300 derajat. Ya, itu berarti ada selisih 60 derajat. Berarti kita akan mencari nilai sinus 60 derajat. Tapi ingat di kuadran 4 yang nilai yang positif adalah kosinus atau sekan ya. Nih di sini kosinus atau sekan. Oke, berarti selain kosinus mereka akan negatif. Berarti di sini sinus ya negatif ya. Berarti minus setengah akar 3. Lalu berikutnya 350 derajat. Dengan 360 ada selisih 45 derajat. Berarti mencari sinus 45 derajat ya, yaitu negatif. Jangan lupa di kuadran 4 sinus negatif. Berarti min setengah akar 2. Yang terakhir dengan 330 derajat itu ada selisih 30 derajat. Ya, berarti sama aja sinus 30 derajat, tapi di kuadran 4 negatif sinus 30 yaitu min 1/2.
Lalu 360 dengan 360 sendiri ada selisih 0 derajat ya. 360 dikurang berapa biar hasil tetap 360 ya, dikurang 0 derajat ya. Yaitu sama aja sin 0 derajat. Ingat di kuadran 4 negatif. Sin 0 derajat yaitu 0. Nah 0 ini enggak negatif ya, berarti 0 aja. Nah dari masing-masing sudut yang sudah kita dapat nilainya, ya kan, ada 0 sampai 90, 120 sampai 180, 210 sampai 270, dan 300 sampai 360. Masing-masing nilainya kita akan coba masukkan ya. Kita akan masukkan ke koordinatnya. Grafik fungsi Y sama dengan sin X. Begini. Untuk acuan awal kita cukup ambil sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Begitu ya. Oke, di sini ya berarti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu yang mendatar ini ingat adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Nah, begitu ya. Lalu kita akan masukkan masing-masing, pasangkan nilai X dengan nilai Y. Contoh, pada saat sudut 0 derajat, nilai sinus adalah 0. Ya. Berarti 0 derajat pasangannya 0. 0 ini adalah berarti di titik sini ya, titik 0,0 gitu ya. Lalu berikutnya pada saat sudutnya 90 derajat, nilai sinusnya adalah 1. Gitu ya. Tinggal kita pasangkan sudutnya 90 derajat. Nilai sinusnya 1. Berarti sin 90 derajat. Nah, di sini. Ya, kurang lebih sini. Begitu ya. Lalu 180 derajat, nilai sinnya adalah 0. Oke, 0 berarti kembali lagi ke titik sumbu X-nya ya. Gitu. Lalu berikutnya 270 derajat. Nah, 270 derajat nilainya adalah min 1, negatif 1. Oke, di bawah ya. Berarti kita akan ke bawah. Sini. Nah, di sini ya. Oke, titiknya ada di sini. Lalu 270 derajat kita lihat nilainya negatif 1. Oh maaf, sinus 180 derajat itu nilainya 0. Ya, 180 derajat nilainya 0. Saya salah memasangkan. Oke. Berarti 0 ya. Ya, di sini adalah 0. Lalu tadi 270 derajat itu negatif 1 ya. Berarti ini kan turun di sini. Iya. Nah, negatif 1. Lalu 360 derajat nilai sinusnya adalah 0. Balik lagi ke 0. Lalu berikutnya, nah, untuk lebih presisi lagi bentuk grafiknya kita akan coba masukkan sudut yang lain lagi. Mungkin boleh selisih 45 derajatnya ya. Berarti di tengah-tengahnya kita boleh ambil di sini 45 derajat. Berarti di sini adalah 135 derajat. Di sini akan ada 225 derajat. Di sini akan ada 315 derajat. Begini ya. Oke, lalu untuk nilai sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Sekarang kita misalkan di sumbu Y tengah-tengahnya adalah sini, kurang lebih setengah akar 2 ada di atasnya. Nah, kita akan coba pasangkan sini. Lalu 135 derajat itu sama ya, setengah akar 2 lagi. Lalu berikutnya 225, itu adalah negatif setengah akar 2.
Ya, kalau misalkan di sini adalah 1/2, kurang lebih sini boleh kita pasang setengah akar 2. Kita pasangkan dengan 225. Lalu berikutnya 315 derajat, sama ya, min setengah akar 2. Nah, di sini. Nah, kita akan coba pasangkan sudutnya. Kita tarik garis ya dari masing-masing titik ya. Oke. Nah, ini adalah grafik fungsi sinus. Semakin banyak titik yang kita masukkan, contoh mau dimasukkan 30 derajat boleh, 60 derajat juga boleh, 120 derajat, 150 derajat masing-masing dimasukkan, sampai 300 dan 330 derajat dimasukkan ke titik sini, sumbu X-nya itu boleh. Fungsinya untuk semakin membuat lengkungan grafik itu semakin presisi gitu ya. Karena ini hanya merupakan sketsa, jadi kita hanya memasukkan titik-titik yang diperlukan aja ya. Tapi untuk melihat bentuk grafik yang lebih bagus lagi, lebih presisi, alangkah baiknya kita masukkan semua titiknya. Begitu ya. Oke, jadi inilah cara membuat grafik fungsi Y sama dengan sinus X ya, dengan kita ambil titik-titiknya dari sudut-sudut istimewa di setiap kuadran seperti itu. Oke, terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.